Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Brawijaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Salah satu guru besar Universitas Brawijaya dalam bidang ilmu keuangan daerah yang juga staf khusus di Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menjadi salah satu calon rektor UB tahun ini. Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda SEMSC akan bersaing dengan 5 calon rektor lainnya dalam gelaran pemilihan rektor Universitas Brawijaya yang akan digelar bulan April 2022. Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda SEMSC lahir di Lumajang 46 tahun silam, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Suami dari Ika Febri Arlinding Tias ini meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1988, master pada tahun 1994, dan doktor di tahun 1998 dari Institute of Rural Development, George August University, Göttingen, Jerman. Ada visi yang dimiliki oleh Profesor Dr. Chandra maju dalam kontestasi pemilihan Rektor Universitas Brawijaya tahun 2022 ini, yaitu meningkatkan peran UB sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sedangkan ke depan Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda memiliki wawasan dalam menghadapi dinamika perkembangan global. Peran universitas dalam pelaksanaan Tridharma perlu diperkuat. Universitas Brawijaya dengan potensi yang ada diyakini mampu berkontribusi mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan menghasilkan luaran-luaran iptek yang inovatif, berdampak luas dan menjadi solusi atas problematika masyarakat. Menurut Profesor Chandra, Indonesia sedang menghadapi dinamika dunia yang bergerak cepat. Diperlukan SDM yang adaptif, inovatif, dan mampu berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah. Universitas Brawijaya harus peka terhadap isu-isu tersebut serta turut aktif menyajikan solusi dari berbagai problematika masyarakat di tingkat regional, nasional maupun internasional. Universitas Brawijaya harus memposisikan sebagai aktor penggerak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan peran sebagai universitas kelas dunia. Universitas Brawijaya mampu menjadi universitas kebanggaan dengan menghasilkan SDM unggul berlandaskan nilai ketuhanan dan kebangsaan, memiliki wawasan atas kelestarian lingkungan, dan berjiwa kewirausahaan melalui program studi berkelas dunia. Pusat-pusat keunggulan Universitas Brawijaya menghasilkan solusi-solusi permasalahan regional, nasional, dan global melalui inovasi-inovasi berakar budaya Indonesia yang berdampak luas. Hilirisasi penelitian unggulan menjadi sumber kemandirian dan peranan Universitas Brawijaya bagi masyarakat, penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas. Untuk itu, Profesor Chandra menekankan kampus perlu mendorong sivitas akademika untuk menjadi makhluk pembelajar, sehat jasmani rohani, pencipta lapangan kerja, kolaborator pembangunan, bersikap inklusif, dan pengamal nilai kemanusiaan yang berlandaskan budaya Indonesia. Mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan alumni berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Di sisi lain, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda menambahkan saat dirinya maju sebagai calon rektor sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan pendidikan, memperkuat untuk kemaslahatan. Profesor Chandra melihat Indonesia memiliki cita-cita besar mewujudkan Indonesia emas di 100 tahun kemerdekaan. Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi memiliki sumber daya manusia yang berlimpah dengan jumlah penduduk di kisaran 318,9 juta yang 70% diantaranya merupakan penduduk usia produktif. Oleh karenanya, Indonesia diprediksi menjadi salah satu dari 5 aktor kekuatan ekonomi dunia dengan capaian pendapatan per kapita 23.199 US dollar.
Namun visi Indonesia Emas 2045 ini dihadapkan pada tantangan dinamika global menuntut semua elemen termasuk dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi untuk terus berbenah agar mampu mencetak generasi masa depan Indonesia yang berdaya saing internasional dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi menjadi kunci di dalam menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Universitas Brawijaya turut memikul peran penting tersebut. Status PTNBH menuntut UB untuk melakukan transformasi di segala aspek, sumber daya manusia, tata kelola organisasi, kualitas pendidikan, penelitian, dan tentu saja pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Universitas Brawijaya juga dituntut melakukan transfer knowledge melalui penggunaan teknologi informasi dan media digital agar membawa dampak luas di tingkat nasional maupun internasional. Tentu saja Universitas Brawijaya tidak dapat melakukannya sendiri. Rumah besar Universitas Brawijaya akan semakin kokoh dengan dukungan dari pelaku bisnis, masyarakat, pemerintah, media massa, dan lembaga keuangan Hexahelix. Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berwawasan luas, jejaring yang luas, humanis, religius, berpengalaman, dan berintegritas. Kombinasi kekuatan internal Universitas Brawijaya dan potensi eksternal tersebut diwujudkan dalam kemitraan strategis atau strategic partnership yang akan memberikan keuntungan bagi Universitas Brawijaya dalam meningkatkan kemandirian, meningkatkan kualitas riset dan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan hidup, serta menunjang keberlanjutan Universitas Brawijaya di masa yang akan datang. Cita-cita besar Universitas Brawijaya tersebut merupakan bentuk sumbangsi Universitas Brawijaya dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kita memang tahap awal mungkin saya akan coba melihat struktur organisasi yang ada. Jadi bahasa bisnisnya itu saya akan melakukan transformasi organisasi. Yang itu tentunya menuntut kebersamaan karena kita mau berlari cepat kalau organisasinya itu tidak mendukung gitu ya. Organisasinya itu tidak saling support, itu tentu akan mengganggu kecepatan yang mau kita bangun. Maka transformasinya sampai idealnya itu mungkin ke transformasi digital. Secara legal kan UB sekarang jadi PTNBH. Nah, kalau menjadi PTNBH itu struktur organisasi kemudian ini sudah dibebaskan sebenarnya kepada institusi itu. Nah, sehingga tentu kita perlu melakukan banyak efisiensi, kita perlu banyak melakukan perubahan-perubahan yang mengarah kepada bagaimana UB bisa berlari lebih cepat gitu. Dan berikut jabatan yang pernah dan masih diemban oleh Profesor Dr. Chandra Faji Ananda SEMSC. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.